Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada video kali ini saya mereaction video dari Instagramnya Pak Permadi Arya. Karena tadi ketika saya nonton Instagram, saya scroll, kemudian saya ketemu di beranda beliau, yaitu tentang penolakan bukan penolakan gereja, tapi penolakan vihara. Tapi pelakunya ya pasti seperti yang kalian sudah duga. Kemudian dia berkomentar juga tentang penolakan pembangunan Bukit Doa Holy Land yang ada di Soloraya. Mari kita tonton dulu videonya dan kita membaca caption dari Pak Permadi Arya. Nah teman-teman, kita membaca captionnya dulu tentang vihara tadi ini ya. Medan Deli melakukan aksi damai di kantor camat Medan Deli Kamis 18 September 2025. Dalam aksi unjuk rasa damai tersebut, warga membentangkan sejumlah spanduk dan poster yang bertuliskan, "Kami warga lingkungan 6 menolak dan tidak setuju dibangunnya vihara dan yayasan sosial di lingkungan 6 titik papan, karena di lingkungan kami tidak ada masyarakat yang beragama Buddha. Akibatnya bisa menimbulkan sara." Nah, ini ya, Pak Permadi Arya dia kasih kolom di sini ya. Tapi yang lucunya di beberapa video juga Pak Permadi mengupload ya, ada teman-teman kita yang beragama Islam juga justru datang ke vihara untuk mengambil makanan. Mari kita tonton videonya. Ya, bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah mereka ini intoleran atau bukan intoleran? Tapi sebelum kita berkomentar atau saya berkomentar, kita tonton lagi komentar atau tanggapan Pak Permadi Arya tentang mereka yang menolak pembangunan Bukit Doa di Holy Land ini. Mari kita tonton dulu videonya. Umat Islam Soloraya menyatakan dengan tegas pembangunan Bukit Doa Gereja Anti Asuhan merupakan bencana akidah. Jadi kami mengajak kepada umat Islam untuk menolak proyek tersebut karena nanti akan menjadi bencana akidah. Lagi-lagi kasus intoleransi, lagi-lagi penindasan terhadap umat minoritas. Padahal perizinan udah lengkap, IMB gerejanya ada, IMB wisata religinya ada, IMB sekolah teologinya ada. Jadi kalau izin udah lengkap, tidak ada siapapun di negeri ini yang berhak melarang. Hak beribadah itu dilindungi konstitusi loh. Pak Bupati gimana ini? Kok Bapak malah mengalah pada warga intoleran dan meminta pembangunan ditunda? Menghalangi orang ibadah yang punya izin lengkap itu pelanggaran konstitusi loh Pak. Di mana wibawa negara Pak kalau sama intoleran saja kalah? Bapak-bapak polisi Karanganyar, rakyat bayar pajak untuk gaji Bapak. Tugas Bapak memberi perlindungan ibadah kepada warga apapun agamanya. Jadi Bapak-bapak penegak hukum jangan kalah dong sama warga intoleran Pak. Negara jangan kalah dong Pak. Wah, luar biasa ya. Jadi Pak Permadi Arya memiliki hati dengan caranya untuk menyampaikannya itu loh. Memang dia betul-betul dengan setulus hati gitu loh meminta atensi dari Pak Bupatinya itu ya. Tapi ada captionnya ini di bagian kedua, dia menuliskan di sini, Bupati Karanganyar tunda proyek Bukit Doa Holy Land meski izin lengkap. Abu Janda jangan kalah dengan intoleran. Ini dari kabar terdepan. Nah itu ditulis di captionnya, Bupati tunda pembangunan Bukit Doa Abu Janda jangan kalah sama intoleran Pak. Merampas hak ibadah yang sudah punya izin lengkap itu pelanggaran terhadap konstitusi. Langsung di tag itu bapaknya ini. Menurut kalian Pak Bupati Robert Kristanto sudah melanggar konstitusi? Nah itu di Pak Permadi langsung komen di pertama ya, jelas melanggar. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih, bagaimana menurut pendapat kalian? Mari kita tonton dulu video yang di mana mereka menolak
melakukan penolakan terhadap pembangunan Bukit Doa Holy Land ini ya. Mari kita tonton dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami umat Islam Solo Raya. Menyatakan dengan tegas. Pembangunan Bukit Doa Holy Land KA City. Gereja, asrama, panti asuhan, atau bangunan lainnya di bawah yayasan Keluarga Anugerah Surakarta di Desa Karangturi dan Plesungan, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, merupakan bencana akidah bagi umat Islam Solo Raya. Sehingga dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami menyatakan dengan tegas menolak proyek pembangunan Holy Land KA City, gereja, asrama, panti asuhan, atau bangunan lainnya di bawah Yayasan Keluarga Anugerah Surakarta di Karangturi, Plesungan, Gondangrejo, Karanganyar. Takbir! 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 Ya, Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah suatu rentetan peristiwa yang sebenarnya ya tidak jauh ya. Dua kasus ini tadi ya. Yang pertama tadi demo mereka menolak pembangunan vihara itu di Kota Medan, langsung di kantor camatnya ya, di Medan Deli tadi ya. Dan kemudian yang kedua menolak pembangunan Bukit Doa Holy Land di Solo. Nah, kejadiannya itu hanya berapa hari aja, sekitar 5 hari. Karena di Solo Raya itu yaitu 12 September 2025. Kemudian penolakan pembangunan vihara di Kota Medan itu ya tanggal 18 September 2025. Nah, kalau Pak Permadi Arya tadi dia langsung menegaskan bahwa kata-kata atau perbuatan-perbuatan ini murni karena intoleran. Apalagi soal vihara, memang di dalamnya itu tujuannya itu untuk membangun wisata religi, tapi di dalamnya ada STT atau sekolah teologi, kemudian ada gereja. Tadi dilampirkan surat-suratnya atau IMB-nya udah lengkap, artinya ya udah sah gitu loh. Tapi kenapa ada demo? Kenapa ada mereka yang menolak? Kalau Bapak yang satu tadi yang sempat Pak Permadi munculkan itu saya pernah reaction beberapa waktu lalu, dia mengatakan bahwa karena di daerah itu 90% lebih orang beragama Islam. Loh, di negara kita ini kan memang udah jelas pasti bahwa orang Islam mayoritas. Terus sampai kapan itu kenapa harus ditolak di daerah, di berbagai tempat gitu loh? Bukankah daerah ini daerah Solo Raya ini udah berapa kali kita dengar ya mereka melakukan suatu tindakan intoleran. Nah, kemudian tadi bupatinya juga mengambil keputusan untuk menunda. Lah, apalagi masa pemerintahnya itu ikut gitu loh, mengikuti apa maunya rakyat yang nggak jelas ini. Gitu. Nah, tentang demo penolakan pembangunan vihara tadi saya sampaikan ya bahwa ya kalian tahu sendiri lah siapa pelaku-pelakunya. Ya, tapi pada saat yang berbeda justru vihara itu menjadi tempat mereka untuk berebut makanan tadi ya di apa namanya di video yang berikutnya tadi itu. Oh, makanya Pak Permadi Arya itu kan dia hanya senyum-senyum, sebenarnya sindiran. Kalau soal makanan mereka nggak peduli, tapi vihara sama alasannya, di tempat ini nggak ada umat Buddha, sama seperti sebelumnya mengatasnamakan mayoritas.
Loh, sampai kapan umat minoritas di negara ini ditindas dengan apa? Yaitu tidak memberi hak kebebasan untuk membangun tempat beribadah, baik itu vihara, gereja, dan tempat-tempat ibadah agama yang lain. Bagaimana dengan hal ini? Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Permadi Arya. Jangan sampai pemerintah, kalau pemerintah kita itu lelah dalam menanggapi kasus seperti ini, mereka justru terlalu mengikuti apa maunya masyarakat yang seperti ini, orang-orang yang intoleran seperti ini. Ya udah, di berbagai tempat yang berbeda pun nanti akan terus menerus akan mereka lakukan, akan mereka ikuti, akan mereka tiru, karena mereka bilang ya udahlah, toh juga nanti kita diikuti. Jangan kita takut sampai hanya karena masa gitu loh. Di beberapa tempat sebenarnya kita contoh lah, seperti di daerah NTT, di daerah Manado, mereka itu loh toleransi banget. Tapi kenapa di daerah ya ini daerah Jawa Barat ya, atau di mana sebenarnya ini, atau di Jawa Tengah, kemudian di Medan tadi, Sumatera Utara, waduh. Nah ini ya, sangat miris sebenarnya, kita umat beragama harusnya nggak seperti ini. Tapi faktanya ya seperti ini. Katanya agamamu agamamu, agamaku agamaku. Tapi kok faktanya ya seperti ini, melanggar atau melanggar hak konstitusi, kemudian ya melarang umat lain gitu loh untuk bebas beragama. Jangan pernah pakai alasan bahwa kami mayoritas, minoritas nggak boleh. Bagaimana contohnya, kita kasih suatu analoginya ya. Jika contohnya di dalam satu kampung ada 100 kepala keluarga. Dalam 100 kepala keluarga hanya ada 3 kepala keluarga yang beragama minoritas contohnya. Kemudian yang beragama minoritas ini mau membangun ibadah. Apakah ketika dilarang, apakah mereka betul-betul sudah mendapat keadilan atau tidak? Tentu saja tidak. Maka itu sangat rugi bagi mereka yang minoritas. Maka jangan pernah pakai aturan mayoritas. Kalau mayoritas ada maka minoritas tidak, jangan. Wah, itu sangat tidak bisa. Karena negara kita adalah berdasarkan pada Pancasila. Jadi semoga video-video ini bisa rame ya. Semoga video ini bisa viral. Semoga video-video ini bisa juga dilihat. Apalagi tadi kan Pak Permadi Arya dan kabar terdepan itu sudah langsung tag Pak Bupati yang ada di Solo Raya itu tadi ya, yang penolakan religi tadi, wisata religi Bukit Dua Holy Land itu. Ya semoga didengar apa yang menjadi suara masyarakat. Dan saya rasa ya komentar kalian juga di kolom komentar, wah luar biasa. Tadi saya lihat di Instagramnya itu ada banyak yang mendukung lah, istilahnya mendukung suara yang disampaikan oleh Pak Permadi Arya. Dan ini adalah suara dan doa kita bersama sebagai orang yang percaya. Dan saya rasa ya mungkin teman-teman Islam juga yang masih punya rasa toleransi pasti juga mendukung kok, saya yakin 100%. Jadi demikian aja video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan berikan like kalian, silahkan komen di bawah dan berikan tanggapan kalian. Bagaimana menurut kalian tentang video yang kita sudah saksikan bersama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali. Shalom.